Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai sel. Apa sih yang akan kita pelajari dalam sel ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sel. Sel ini merupakan unit dasar dan fundamental kehidupan yang memiliki struktur yang sangat terorganisir yang memungkinkannya untuk dibawa keluar fungsi vitalnya. Nah, kemudian ada pun jenis dari sel ini ada dua, yaitu ada prokariotik dan eukariotik. Prokariotik ini sendiri adalah yang tidak memiliki inti yang jelas. Jadi contohnya itu adalah prokariotik yang materi genetiknya itu tersebar di sitoplasma. Nah, sedangkan eukariotik ini dia memiliki inti yang jelas. Contohnya itu pada tanaman atau tumbuhan, satwa, atau binatang atau hewan, kemudian ada protista dan juga ada jamur. Ada membran inti, ribosom, retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, lisosom dan peroksisom, sentriol, dan sentriol. Selanjutnya, kita akan melihat bagian struktur dan fungsi dasarnya, yaitu komponen-komponen ini yang bekerja sama untuk menjaga sel yang bersifat homeostatis dan melakukan aktivitas-aktivitas penting dalam kehidupan dan juga siklus kehidupan dari sel. Nah, yang pertama adalah membran sel. Apa sih yang dimaksud dengan membran sel? Membran sel ini mengelilingi sel dan merupakan penghalang selektif di antara bagian dalam dan bagian luar. Peran utamanya itu terletak pada pengaturan aliran zat, termasuk pertukaran nutrisi dan juga bahan limbah. Nah, secara singkat, membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan tempat untuk pertukaran dari nutrisi ataupun bahan racun yang ada di dalam sel. Nah, di dalamnya ini juga terdapat protein khusus yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi transportasi molekular dan komunikasi seluler. Yang kedua adalah inti sel, di mana inti sel ini merupakan organel yang menampung DNA yang terletak di tengah sel eukariotik. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan dan menjaga informasi genetika dan mengendalikan ekspresi gen dan replikasi DNA. Nah, ini juga terlibat mengandung nukleosis yang terlibat dalam sintesis ribosom. Yang ketiga, ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah matriks seperti gel yang mengandung air, garam, protein, dan molekul lainnya. Hal ini menempati ruang intraseluler antara membran sel dan juga nukleus. Ini memainkan peran penting dalam reaksi biokimia, produksi energi, dan transportasi zat. Penting juga untuk metabolisme sel yang memberikan dukungan struktural pada sel. Kemudian ada organel yang mensintesis protein, yaitu untuk membangun dan memperbaiki struktur seluler, mengatur proses biologis, dan mengekspresikan karakteristik spesifik setiap organisme. Nah, salah satu organelnya itu adalah ribosom. Ribosom ini merupakan organel penting untuk fungsi dan kelangsungan hidup sel, yaitu untuk mensintesis protein menggunakan informasi genetik dari messenger RNA atau mRNA yang penting untuk struktur, fungsi, dan regulasi seluler. Ribosom ini terletak di sitoplasma dan di retikulum kasar. Kemudian ada retikulum endoplasma. Hal ini merupakan jaringan membran yang saling berhubungan yang membentang dari membran inti hingga membran sel. Hal ini dia memiliki peran yang mendasar dalam transportasi, pemrosesan, dan juga mendistribusikan protein dan lipid di dalam sel. Nah, di sini ada terdapat dua jenis utama dari RE. Yang pertama retikulum endoplasma kasar dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma kasar ini dipenuhi ribosom dan terlibat dalam sintesis dan modifikasi protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus, dia berspesialisasi dalam sintesis lipid dan metabolisme karbohidrat dan mendoksifikasi. Kemudian ada badan Golgi. Hal ini berfungsi dalam pemrosesan dan pengemasan protein dan lipid yang diproduksi di retikulum endoplasma.
Hal ini untuk mensintesis karbohidrat dan lipoprotein yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan internal sel dan memfasilitasi komunikasi dengan luar. Hal ini terdiri dari serangkaian kantung pipi yang disebut dengan sitesnae yang bertindak sebagai pusat pengiriman sel, menyortir dan mengemas protein ke dalam vesikel untuk transportasi dan juga distribusi. Kemudian ada membran sel yang berfungsi sebagai pemasokan energi atau dalam pembentukan energi, yaitu untuk menjalankan fungsi vital dan prosesan metabolisme yang diperlukan untuk berfungsi di dalam sel ataupun di dalam organisme. Pertama itu mitokondria, ini hadir dalam sel hewan dan juga tumbuhan eukariotik yang fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan energi melalui respirasi sel atau melalui produksi ATP. Hal ini untuk membran ganda mitokondria yang memungkinkan pengorganisasian di dalam berbagai tahap rantai pernapasan, sehingga penting untuk fungsi seluler dan kelangsungan hidup. Nah, kloroplas. Kloroplas ini adalah khusus dimiliki oleh sel tumbuhan dan organisme fotosintetik, di mana kloroplas ini mampu melakukan fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi energi kimia, dan selama masa proses fotosintesis, mereka akan mensintesis glukosa dan senyawa organik lainnya menggunakan karbon dioksida dan air, dan juga adanya pelepasan oksigen sebagai produk sampingannya. Hal ini, kloroplas ini bertanggung jawab dalam produksi oksigen penting yang menopang dalam kehidupan planet. Nah, kemudian ada pencernaan seluler. Hal ini melibatkan penguraian molekul dan bahan yang tidak diinginkan yang memungkinkan untuk didaur ulang kembali, daur ulang nutrisi, dan pemeliharaan sel. Nah, yang pertama itu adalah lisosom. Lisosom ini mengandung enzim pencernaan yang memecah molekul dan bahan seluler yang tidak diinginkan, yaitu untuk memfasilitasi pencernaan sel dengan membuang limbah, mendaur ulang nutrisi, dan bertahan untuk melawan invasi patogen. Kemudian ada peroksisom, yaitu yang mengandung enzim yang mendegradasi hidrogen peroksida dan senyawa beracun sehingga melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Nah, selain itu, perannya itu adalah dalam sintesis dan degrasi lipid dan asam empedu yang mengatur metabolisme lipid dan homeostatis secara keseluruhan. Nah, kemudian ada membran sel yang fungsi utamanya itu di bagian dari gerakan maupun support untuk melakukan gerakan. Yang pertama, fungsi utamanya itu adalah untuk mempertahankan bentuk sel, memungkinkan pergerakan sel dan divisinya itu yang sangat penting dalam fungsi dan kelangsungan hidupnya. Yang pertama adalah sitoskeleton. Ini terdiri dari filamen protein, mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen yang memberikan dukungan dan memungkinkan pergerakan dalam sel eukariotik. Nah, fungsinya itu meliputi stabilitas, transportasi intraseluler, dan kontraksi. Nah, selain itu, dia mengatur bentuk sel dan berperan dalam pembelahan dan migrasi dan juga komunikasi. Nah, kemudian ada flagel dan silia. Silia ini berfungsi dalam struktur khusus untuk pergerakan. Nah, fungsinya itu adalah mereka itu akan memanjang dan memungkinkan pergerakan dalam lingkungan cair, sedangkan silia lebih pendek. Sedangkan silia ini akan menciptakan aliran terkoordinasi dalam permukaan sel. Kemudian ada organel sel yang berfungsi sebagai penyimpanan dan transportasi, yaitu dalam mengolah nutrisi, menghilangkan limbah, dan mengatur proses metabolisme. Yang pertama adalah vakuola, tentu ini berfungsi dalam menyimpan nutrisi, air, ion, dan bahan limbah dalam mengatur tekanan turgo dan keseimbangan osmosis. Nah, vakuola ini juga terlibat dalam pencernaan zat dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan melawan predator dengan mengandung racun. Kemudian ada vesikel dan endosom yang berfungsi dalam menyangkut bahan tertentu antara organel dengan membran sel. Nah, vesikel ini berfungsi untuk menyangkut bahan dari retikulum endoplasma dan badan Golgi
ke tujuan lain. Sedangkan endosom ini berfungsi dalam menangkap dan mendistribusikan bahan untuk melakukan daur ulang, penggabungan dan degrasi ke dalam jalur metabolisme. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.